Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja selalu menyempatkan diri untuk mengundang Abu Nawas ke istana. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah sekedar menghilangkan kejenuhan. Karena baginya, Abu Nawas adalah sosok yang tepat untuk bisa menghibur dirinya. Suatu kali, Baginda Raja memberi Abu Nawas dua pilihan. "Wahai Abu Nawas, kau tentu mau hadiah bukan?" Abu Nawas menjawab, "Benar Paduka Yang Mulia." Baginda Raja kembali berkata, "Tapi ada tantangan yang harus kau lakukan." Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi waktu hampir menjelang maghrib. Saya sudah dari pagi bersama Paduka dan sebentar lagi saatnya saya pulang," ujar Abu Nawas. "Itu terserah kamu Abu Nawas, kau tinggal pilih mau diberi 100 pertanyaan yang mudah atau hanya diberi satu pertanyaan tapi sangat sulit," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, kalau ia harus menjawab 100 pertanyaan, pasti akan membutuhkan waktu yang lama, meskipun semua pertanyaannya mudah. Sedangkan ia harus secepatnya pulang. Akhirnya, Abu Nawas pun memilih satu pertanyaan yang sulit. "Kau yakin dengan pilihanmu?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya yakin Paduka Yang Mulia, karena sebentar lagi datang waktu maghrib. Saya tak ingin kemalaman saat perjalanan pulang," jawab Abu Nawas singkat. "Baiklah, simak baik-baik pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan antara nyamuk betina dan nyamuk jantan?" tanya Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menjawab, "Nyamuk betina suka tempat yang bersih, sedangkan nyamuk jantan suka tempat yang kotor." Baginda Raja agak heran dengan jawaban tersebut. Ia pun kembali bertanya, "Apa buktinya Abu Nawas? Coba kau sebutkan." "Waduh, bukankah kita sudah sepakat Paduka bahwa pertanyaan yang diajukan hanya satu?" jelas Abu Nawas. Ia pun lantas menagih hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, sahabat Abu Nawas akan pergi jauh ke negeri seberang. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk berpamitan. "Hati-hati di jalan ya, aku pasti akan merindukanmu," kata Abu Nawas. "Aku juga akan merindukanmu Abu Nawas," jawab sahabatnya. Keduanya pun lantas berjabat tangan dan berpelukan. "Oh iya Abu Nawas, aku ada ide. Kenapa tidak berikan saja cincinmu sebagai kenang-kenangan? Jadi setiap kali aku melihat cincin itu di jariku, aku akan selalu teringat kepadamu." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tak mungkin begitu saja memberikannya, karena cincin itu hadiah dari Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas berkata, "Kawan, aku punya ide yang lebih baik." "Apa itu Abu Nawas?" tanya sahabatnya penasaran. "Aku tidak akan memberikan cincin ini kepadamu. Jadi setiap kau melihat jarimu, kau akan ingat bahwa aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu," terang Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di saat hari ulang tahun sang istri, Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai istriku, di hari istimewamu ini, aku ingin memberikanmu hadiah. Kau boleh mengajukan permintaan apapun kepadaku, dan aku akan mengabulkannya." Mendengar itu, sang istri begitu sangat bahagia. "Benarkah wahai suamiku?" tanya sang istri memastikan. "Iya, benar. Tapi ingat, hanya satu permintaan," balas Abu Nawas. Diberi tawaran semacam itu justru membuat sang istri kebingungan. Pilih perhiasan emas atau pilih gaun yang indah. "Wahai suamiku, bolehkah saya meminta waktu sehari untuk memikirkannya?" pinta sang istri. "Iya, tentu saja boleh.
balas Abu Nawas. Keesokan harinya, sang istri mendatangi Abu Nawas. "Suamiku, aku ingin perhiasan emas," katanya penuh harap. "Baik, itu berarti 2 permintaan, bukan? Aku sudah mengabulkan permintaanmu yang pertama, yaitu memberimu waktu mempertimbangkannya selama sehari. Dan untuk permintaan kedua, aku tidak wajib mengabulkannya," jelas Abu Nawas. Sontak sang istri menjadi emosi. Sandal dan sepatu pun mulai berterbangan ke arah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa, yaitu berupa kerajaan yang megah dan luas. Bukan hanya itu, semua makhluk juga tunduk pada perintahnya, mulai dari bangsa jin, manusia, dan seluruh hewan yang ada di muka bumi. Namun demikian, Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah, terusir dari istananya dan hidup terlunta-lunta. Itu dikarenakan kelalaian Nabi Sulaiman yang terlalu mencintai istri barunya, yang ternyata istri barunya itu menyembah berhala di dalam istana Nabi Sulaiman. Kisah ini berawal ketika Nabi Sulaiman mendengar sebuah kota yang bernama Kota Zaidun. Di sana terdapat seorang raja yang agung yang memimpin wilayah dengan menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berangkat ke kota itu bersama bala tentaranya, di mana pasukannya ini terdiri dari kalangan jin dan manusia. Setibanya di sana, Nabi Sulaiman dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Zaidun dan juga berhasil membunuh rajanya karena sang raja melawan dan tak mau menyembah kepada Allah. Setelah mendapat kemenangan, pasukan Nabi Sulaiman membawa seluruh harta kekayaannya, termasuk seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Zaidun. Melihat pesona kecantikan sang putri, Nabi Sulaiman pun langsung jatuh hati. Atas perintah Nabi Sulaiman, sang putri memeluk Islam dan kemudian dijadikannya seorang istri. Ternyata kecantikan putri Raja Zaidun melebihi dari semua kecantikan istri-istrinya, yang membuat Nabi Sulaiman semakin sayang dan cinta kepadanya. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendapati istri barunya terlihat murung dan sedih. Nabi Sulaiman pun merasa iba dan mencoba untuk menghiburnya. "Wahai istriku, kenapa kau terlihat murung?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya teringat akan ayahku, wahai Nabiullah," jawab istrinya. Ia lalu meminta kepada Nabi Sulaiman dibuatkan patung yang mirip dengan ayahnya. Ia beralasan dengan begitu kesedihannya akan sedikit terobati, sebab setiap pagi dan sore ia bisa melihat sosok yang mirip dengan ayahnya. Karena rasa cintanya yang begitu besar, Nabi Sulaiman memenuhi permintaan istri barunya itu. Setelah patung selesai dibuat, lalu diletakkan di sudut istana. Oleh istri Nabi Sulaiman, patung tersebut dipakaikan baju lengkap dengan atribut kebesarannya, seperti ketika ayahnya masih hidup. Tapi tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ternyata patung tersebut dijadikannya berhala. Setiap kali Nabi Sulaiman tidak berada di istana, istri barunya mengajak para dayang-dayang untuk menyembah patung ayahnya. Dan peristiwa ini berlangsung selama 40 tahun lamanya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Perilaku istri barunya itu akhirnya tercium oleh penasehat istana yang bernama Asif bin Barkhia. Beliau segera melaporkan kepada Nabi Sulaiman akan perbuatan istri barunya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun menjadi murka. Beliau langsung menghancurkan patung tersebut dan menghukum mati istri barunya, beserta para dayang-dayangnya yang juga ikut menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa sambil menangis memohon ampunan kepada Allah. Karena kelalaian yang dilakukannya,
Allah menguji Nabi Sulaiman terusir dari istana dan hidup terlunta-lunta. Kala itu Nabi Sulaiman hendak berwudu. Beliau kemudian menitipkan cincinnya kepada pelayan yang bernama Aminah. Dengan cincinnya inilah Allah memberi anugerah Nabi Sulaiman kekuatan yang luar biasa, sehingga seluruh makhluk tunduk padanya, termasuk berkuasa atas angin untuk dijadikannya kendaraan. Kekuatan cincin Nabi Sulaiman ini ternyata diketahui oleh jin jahat yang bernama Sohr al-Marid. Dan ketika Nabi Sulaiman sedang di kamar kecil, disitulah jin Sohr melakukan aksinya. Dengan merubah wujudnya seperti Nabi Sulaiman, jin Sohr mendatangi Aminah dan meminta cincin Nabi Sulaiman. Karena mengira yang minta adalah rajanya, Aminah pun memberikannya tanpa rasa curiga. Setelah berhasil mendapatkan cincin tersebut, jin Sohr beranjak menuju singgasana istana. Dia duduk di singgasana dan berlagak seolah-olah dirinya adalah Raja Nabi Sulaiman. Karena saking miripnya, bahkan beberapa punggawa serta pembesar kerajaan tidak menyadari jika yang mengenakan cincin tersebut bukanlah Nabi Sulaiman. Mereka mengira jika itu benar-benar Nabi Sulaiman yang asli. Tidak lama kemudian, datang Nabi Sulaiman menghampiri Aminah. "Wahai Aminah, berikan cincinku," ucap Nabi Sulaiman. "Siapa engkau?" tanya Aminah heran. "Aku ini Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. Saat beliau berkata demikian, keadaan Nabi Sulaiman sudah berubah. Kewibawaannya telah hilang, dikarenakan beliau tidak memakai cincinnya. "Engkau bohong, karena sesungguhnya Nabi Sulaiman telah mengambil cincinnya," balas Aminah. Lalu Aminah memberitahu kalau Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya. Mendengar hal itu, akhirnya Nabi Sulaiman menuju singgasana dan mengatakan kepada para pembesar istana bahwa beliau merupakan Nabi Sulaiman yang sesungguhnya. Akan tetapi, para pembesar kerajaan tidak ada yang mempercayai jika orang yang datang tersebut adalah Nabi Sulaiman yang sesungguhnya. Karena selepas cincinnya hilang, kewibawaan Nabi Sulaiman benar-benar sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang percaya bahwa beliau adalah Nabi Sulaiman yang asli. Karena banyak orang yang tidak percaya, Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk pergi dari kerajaannya. Beliau kemudian mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, beliau terpaksa meminta makanan kepada warga setempat. Beliau juga berkali-kali memberitahu kepada orang-orang bahwa dirinya adalah Sulaiman bin Daud. Namun, pengakuan Nabi Sulaiman justru ditertawakan oleh mereka dan tidak ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya sampailah beliau di sebuah desa di tepian pantai. Di sana, beliau menyaksikan sekelompok nelayan. Beliau lalu menghampiri mereka dan minta bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara jin Sohr yang menyamar jadi Raja Nabi Sulaiman sejak saat itu menguasai seluruh kerajaan. Ia menjalankan roda pemerintahan dengan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang baru. Meski dia bisa menyerupai Nabi Sulaiman dan mengenakan cincinnya, namun ia tak bisa menyentuh istri-istri Nabi Sulaiman. Karena Allah senantiasa menjaga mereka dari perbuatan buruk jin Sohr. Selama di bawah kepemimpinan jin Sohr, banyak keputusan-keputusan kerajaan yang dianggap terasa janggal. Peraturan dan kebijakan yang sering ia buat cenderung mengarah kepada kebatilan. Hal inilah yang membuat Asif bin Barkhia selaku penasehat istana mulai curiga dengan penyamaran jin Sohr. Asif bin Barkhia ini terkenal orang paling sakti di antara bangsa jin dan manusia. Dan dialah yang berhasil memindahkan istana Ratu Balqis hanya dengan satu kedipan mata.
Mengetahui kalau penyamarannya mulai terbongkar, Jin Shoker pun mulai ketakutan. Ia khawatir akan ditangkap dan dihukum oleh Asif bin Barkhia. Untuk menghindari hal itu, Jin Shoker berencana kabur meninggalkan istana. Tapi sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu menulis sebuah kitab yang berisi mantra-mantra sihir. Lalu kitab tersebut diletakkan di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Dengan berpura-pura, ia membongkar singgasana Nabi Sulaiman dan menemukan kitab yang ia buat sendiri. Setelah itu, ia menyebar fitnah ke seluruh kalangan jin dan manusia. Jin Shoker berkata kepada mereka, "Dengan kitab sihirnya inilah Sulaiman bisa mengalahkan dan menguasai kalian." Kabar tersebut dengan cepat menyebar sampai ke seluruh pelosok negeri, hingga membuat orang-orang tak lagi menghormati dan mengingkari Sulaiman sebagai seorang nabi utusan Allah. Setelah misinya berhasil, Jin Shoker segera kabur meninggalkan istana. Ia berlari menuju ke tengah lautan, dan di sanalah Jin Shoker membuang cincin Nabi Sulaiman. Cincin tersebut lalu dimakan oleh salah satu ikan di laut. Sementara fitnah yang disebar oleh Jin Shoker segera dibantah oleh Asif bin Barkhia selaku penasehat istana. Beliau memberitahu kepada masyarakat bahwa selama ini yang mereka kira Raja Nabi Sulaiman sebenarnya adalah Jin Shoker. Dia telah menyamar sebagai Raja Nabi Sulaiman dan merebut kerajaannya. Sedangkan keberadaan raja mereka yang asli masih belum diketahui di mana rimbanya. Dan mengenai kitab yang berisi mantra sihir adalah fitnah yang dibuat oleh Jin Shoker. Sementara ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman ditangkap oleh salah satu nelayan. Ketika perahu mereka menepi di pantai, datanglah salah seorang lelaki membeli ikan-ikan milik nelayan tersebut, termasuk ikan yang telah menelan cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kala itu bekerja sebagai kuli panggul dipanggil oleh lelaki tadi. "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" tanya si lelaki. "Ya, berapa upahnya?" jawab Nabi Sulaiman. "Saya bayar dengan ikan sesuai jenis yang kamu pikul nanti," balas si lelaki. Nabi Sulaiman pun setuju. Lalu beliau memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah si lelaki tersebut. Setelah sampai di pintu rumahnya, maka si lelaki memberi Nabi Sulaiman seekor ikan. Oleh Nabi Sulaiman, ikan itu lalu dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, beliau segera membelah ikan itu untuk dimasak. Namun tiba-tiba di dalam perut ikan tersebut terdapat sebuah cincin miliknya. Betapa bahagianya Nabi Sulaiman dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Lalu ia pun mengenakan cincin kebesarannya itu. Seketika kewibawaan dalam dirinya kembali terpancar seperti sedia kala. Dan semua makhluk yang ada di bumi langsung tunduk kepada perintahnya. Tanpa menunggu lama, ia segera memerintahkan angin untuk membawanya pulang ke istana. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun kembali menjadi raja dan berhasil mendapatkan kembali istananya. Lalu beliau memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap Jin Shoker. Maka berangkatlah pasukan ini yang terdiri dari jin, setan, dan manusia. Akan tetapi mereka sempat kewalahan saat menjalankan tugasnya. Pasalnya, Jin Shoker selalu melawan dan sulit ditangkap. Hingga pada suatu ketika mereka menjumpai Jin Shoker tengah tertidur pulas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pasukan Raja Nabi Sulaiman. Mereka segera membuat sebuah bangunan tertutup di atasnya Jin Shoker. Bangunan tersebut terbuat dari timah yang sulit ditembus. Ketika Jin Shoker terbangun dari tidurnya, ia sangat terkejut karena mendapati dirinya tengah terkurung oleh bangunan tertutup dari timah. Ia pun mencoba keluar,
dengan cara melompat dan menjebol dinding bangunan sampai berkali-kali. Tapi ke arah manapun dia mencobanya, dinding bangunan yang terbuat dari timah tersebut justru melentur dan melilitnya. Akhirnya pasukan Nabi Sulaiman dapat menangkap dan mengikatnya. Lalu mereka membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian jin soher dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan agar keramik itu dilemparkannya ke laut. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya sesosok tubuh mirip dengan dia. Kemudian ia kembali dapat merebutnya. Quran Surat As-Sod ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah jin soher yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman berdoa meminta ampunan kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Dia, Sulaiman, berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat As-Sod ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di masa musim paceklik, kondisi keuangan rumah tangga Abu Nawas mengalami kesulitan. Jangankan untuk membeli baju, untuk membeli makanan saja dia tidak punya uang. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas berpikir keras untuk mendapatkan penghasilan. Ia sudah berusaha ke sana kemari untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga ia dapatkan. "Wahai suamiku, jualah apa saja yang kita punya, supaya kita bisa beli makanan," kata sang istri menyarankan. "Kalaupun ada barang yang berharga, tentu aku sudah menjualnya," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun duduk termenung memikirkan nasibnya yang tengah kesusahan. Di tengah kerisauannya, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lampu miliknya yang lama sudah tidak terpakai. Mungkinkah lampu ini akan laku dijual? Pikir Abu Nawas. Pada akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk menjual lampu miliknya. Berapapun harganya akan ia serahkan. Yang penting bisa untuk membeli makanan. Saat ia tengah membawa lampunya, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Aku mau ke pasar, mau menjual lampu ini," jawab Abu Nawas. "Sini, coba aku lihat," pinta Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberikan lampu tersebut. "Ini kan lampu antik, harganya pasti sangat mahal," gumam Abu Jahil dalam hati. "Berapa kau akan menjualnya?" tanya Abu Jahil. "Terserah berapa saja, yang penting bisa buat makan hari ini," jawab Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang tidak tahu kalau lampu miliknya bernilai sangat tinggi, kata Abu Jahil dalam hati. Maka muncul niat jelek di hati Abu Jahil. Ia ingin mendapatkan lampu itu dengan harga yang murah, dengan memanfaatkan ketidaktahuan Abu Nawas. "Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau aku tukar dengan sepotong roti?" rayu Abu Jahil. "Apa tidak terlalu murah? Bagaimana kalau 2 potong roti?" tawar Abu Nawas. "Lampu ini sudah terlalu tua Abu Nawas. Kalau tidak mau ya udah," sahut Abu Jahil pura-pura tidak peduli. Ia pun lalu berjalan pergi meninggalkan Abu Nawas. Tapi dalam hati Abu Jahil berencana untuk kembali menemui Abu Nawas di keesokan harinya. Sementara Abu Nawas pun meneruskan perjalanannya. Saat ia berjalan melewati depan rumah Tuan Hamid, Abu Nawas dipanggil olehnya.
Kebetulan saat itu Tuan Hamid tengah berdiri di depan rumah. "Hai Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hamid. "Mau ke pasar, saya akan menjual lampu ini," jawab Abu Nawas. "Kesinilah sebentar, barangkali saya berminat," balas Tuan Hamid. Abu Nawas pun menghampiri Tuan Hamid dan menyerahkan lampu miliknya. Tuan Hamid lalu mengamatinya dengan teliti lampu yang dibawa Abu Nawas. "Ini lampu antik Abu Nawas, nilai harganya tinggi sekali," ujar Tuan Hamid. "Benarkah? Berapa kira-kira harganya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ini harganya setara dengan rumahku," jawab Tuan Hamid. Tuan Hamid sendiri adalah saudagar kaya yang rumahnya besar dan megah. "Begini saja Abu Nawas, saya akan bantu kamu menjualnya. Kebetulan sekali saya punya kenalan saudagar kaya yang gemar mengkoleksi barang antik. Saya akan tawarkan kepadanya. Itu pun kalau kamu tidak keberatan Abu Nawas," ucap Tuan Hamid. "Sama sekali saya tidak keberatan. Tapi saat ini juga aku sedang membutuhkan uang untuk beli makanan Tuan Hamid," ujar Abu Nawas. "Jangan khawatir, ini saya kasih 100 dinar untuk kebutuhan keluargamu," balas Tuan Hamid sembari memberikan uangnya. Betapa kagetnya Abu Nawas menerima uang sebanyak itu. Dengan uang 100 dinar, ia bisa membeli hidangan enak selama setahun. "Nanti kurangannya besok saya berikan kalau lampunya sudah dibayar," tutur Tuan Hamid. "Memangnya bisa laku sampai berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya kira-kira sekitar 1000 dinar," jawab Tuan Hamid. Abu Nawas senang bukan kepalang mendengarnya. Ia pun pulang dengan membawa uang 100 dinar sebagai uang muka. Uang 100 dinar yang ia terima segera ia belanjakan dengan membeli hidangan lezat. Hidangan lezat tersebut lalu ia bawa pulang untuk anak dan istri-istrinya. Keesokan harinya, Abu Jahil kembali mendatangi Abu Nawas. Ia hendak menawar lampu yang kemarin hendak dijualnya. Namun betapa kecewanya Abu Jahil saat mengetahui bahwa lampu antik itu sudah dijual kepada Tuan Hamid. Ia menyesal karena bersikap tamak, sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan lampu antik yang sedianya akan dijual kepadanya. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil seperti kelinci. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang. Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawan melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan. "Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia," kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawan sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya, tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya.
Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah, ledek Abu Jahil sambil tertawa. Aku tidak sedang berburu, kelinci itu mengambil barang punyaku, balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawan terkejut mendengarnya. Dia mengambil barang apa darimu? Tanya Abu Jahil. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang, nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya. Pasti yang diambil barang berharga. Buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut. Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil melihat si kelinci tidak membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silahkan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawan menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawan, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah terlalu sering mengerjai banyak orang. Raja Harun al-Rasyid sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas. Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes, dikelabui oleh komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa?" tanya penipu pertama dengan berpura-pura heran. "Ini adalah hewan keledai," tegas Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya," ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kembali dihampiri oleh penipu kedua. "Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi," ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya. Ia pun membalas omongan penipu kedua. "Apakah tuan buta? Ini hewan keledai," gerutu Abu Nawas. "Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," sambungnya. Penipu kedua berpura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot.
ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. Baru kulihat ada kambing yang begitu kuat, ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya Abu Nawas heran. Kambing Anda bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya, jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. Ini kambing atau keledai? Tanya Abu Nawas dalam hati. Pasalnya sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan, apakah ini kambing atau keledai. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik karena terlihat bersih dan agak gemukan, kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu, Abu Nawas bertanya, apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai? Si penipu keempat menjawab, ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan? Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya. Dan ia berniat membalaskan dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. Ada perlu apa Anda datang ke pasar? Tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita, tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan, ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa, jawab salah satu dari mereka. Menurut wangsit yang saya dapatkan, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya, ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas kembali berkata, kalian semua berdiri di sampingku, saya ingin menguji tongkat ajaib ini. Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silakan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan. Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi, teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu.
Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian? Ucapnya. Ide yang bagus. Ayo kita masuk ke toko pakaian, balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian, masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai? Tanya Abu Nawas. Sudah, jawab mereka serempak. Baiklah, kalau begitu kalian semua berdiri di sampingku. Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan. Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa disuruh membayar. Di perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli? Kata salah satu dari mereka. Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini, karena dengan tongkat ini saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar, jawab Abu Nawas. Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham? Rayu mereka. Sekali lagi maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini, pancing Abu Nawas. Kalau begitu kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah tuan setuju? Desak mereka. Gimana ya? Sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah saya terima. Balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya. Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali? Kata mereka. Si pemilik warung menjawab, iya benar. Karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan. Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan mahramnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuhnya manusia. Dengan tersenyum Abu Nawas membalas, boleh, kalian boleh memukul setan. Bila perlu pakai tongkat kayu, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk dan mempersilahkan duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas lah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah, kapan rencana pernikahannya? Tanya Abu Nawas. Besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Hei, kalian apa-apaan? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sedang memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan?
"Apa maksud kalian?" tanya Abu Nawas keheranan. "Bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiga adalah setan. Tuan Guru juga bilang, katanya kami boleh memukul setan, kalau perlu pakai tongkat kayu," ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas menepok jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pertanyaan aneh muridnya. Di suatu sore, Abu Nawas terlihat sedang bersama murid-muridnya di majelis tempat ia mengajar. Kemudian salah satu murid bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, misalnya suatu saat saya di dalam hutan, kemudian saya merasakan kelaparan dan hampir mati, dan di situ ada buah kurma dan babi. Manakah yang harus saya pilih?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Kamu pilih buah kurma saja, karena itu makanan halal," jawab Abu Nawas. "Tapi Tuan Guru, kalau ternyata buah kurma itu ada pemiliknya dan si pemilik tidak ikhlas, bukankah itu akan menjadi haram? Lebih baik saya pilih babi saja, meskipun haram tapi tidak ada pemiliknya. Dan karena situasinya darurat, bukankah akan menjadi halal?" ujar si murid. "Sekarang begini, ketika ada orang asing kelaparan dan hampir mati, lalu dia minta sebutir kurma kepadamu, apakah kau akan memberikannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja Guru, saya akan memberikannya," jawab si murid. "Meskipun orang itu tidak kau kenal dan dia bukan muslim, apakah kau tetap akan memberikannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Tuan Guru, saya tetap akan memberikannya," jawab si murid. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kisah yang kamu ceritakan akan terjadi di dunia nyata? Wahai anakku, apabila membuat suatu pertanyaan, jangan yang tidak masuk akal," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah bayi yang bisa berbicara. Dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang pemuda alim yang rajin beribadah. Pemuda tersebut bernama Jureij. Saking rajinnya beribadah, ia membuat tempat peribadatan sendiri yang bersebelahan dengan rumahnya. Disitulah Jureij menghabiskan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jureij sendiri merupakan seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibunya. Suatu hari, saat ia sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba sang ibu mendatanginya. "Wahai anakku Jureij," kata ibunya memanggil. Dalam hati Jureij merasa kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan sholat sunnahku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia pun memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Hal ini membuat sang ibu kecewa dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Jureij dalam keadaan melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggil, "Wahai anakku Jureij." Jureij kembali dibuat kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Akan tetapi Jureij tetap meneruskan sholatnya hingga membuat ibunya merasa kecewa dan pergi beranjak darinya. Hari berikutnya ibunya datang lagi ketika Jureij sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti biasa, ibunya memanggil, "Wahai anakku Jureij." Untuk ketiga kalinya Jureij dibuatnya kebingungan. "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Rupanya Jureij tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Sedangkan sang ibu karena berulang kali dibuat kecewa, ia menjadi sakit hati dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia.
sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pelacur. Sementara itu, di tempat lain, masyarakat Bani Israel sangat memuji dan memuliakan Jurej. Mereka mengagumi kealiman Jurej yang senantiasa menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat, melihat pemandangan maksiat pun tak pernah ia lakukan. Itu dikarenakan Jurej selalu menyendiri di tempat peribadatannya, menyibukkan waktunya hanya dengan beribadah. Ia tak pernah pergi ke pasar ataupun sekedar jalan-jalan ke kota. Wajar bila Jurej sama sekali tak pernah melihat maksiat. Dan karena kesibukannya dalam beribadah inilah sampai-sampai ibunya sendiri sulit untuk menemuinya. Meskipun hanya sekedar untuk ngobrol sebentar. Setiap kali sang ibu mendatanginya, Jurej selalu saja dalam keadaan sholat. Oleh sebab itulah sang ibu merasa kecewa dan mendoakan Jurej agar sebelum Jurej wafat, Allah memperlihatkan kepadanya pemandangan maksiat, yaitu wajah seorang wanita pelacur. Dan ternyata doa ibunya Jurej akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kejadian ini bermula saat ada seorang pelacur berparas cantik tidak suka dengan kealiman Jurej. Apalagi ketika ia mendengar orang-orang selalu memuji dirinya. Sang pelacur pun mempunyai rencana busuk untuk menghancurkan reputasi Jurej. Dan pada keesokan harinya, si pelacur mendatangi tempat peribadatan Jurej. Lalu ia menggoda dan merayu Jurej supaya mau melakukan perzinahan. Tentu saja usaha pelacur cantik ini hanyalah sia-sia. Ia malah diusir Jurej agar segera meninggalkan tempat ibadahnya. Karena usahanya menemui kegagalan, pelacur ini lalu mendatangi lelaki gembala dan mengajaknya berbuat zina. Mendapat ajakan tersebut, si gembala langsung mengiyakan. Apalagi yang mengajaknya adalah wanita berparas cantik. Akibat perbuatan mereka ini, si pelacur pun menjadi hamil. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Peristiwa ini membuat masyarakat gempar. Lalu mereka membawa si pelacur ke hadapan raja. "Siapa yang telah menghamilimu?" tanya sang raja. "Jurej, Paduka Raja," jawab si pelacur. "Apa kau yakin dengan ucapanmu? Jurej itu kan pemuda soleh yang ahli ibadah," tanya sang raja kembali. "Benar, Paduka yang mulia, dialah yang telah menghamiliku," jawab si pelacur. Sang raja kemudian perintahkan para prajuritnya untuk menangkap Jurej. Maka pergilah para prajurit bersama masyarakat mendatangi tempat peribadatan Jurej. Setibanya di sana, mereka langsung menangkap Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Ketika Jurej telah dibawa ke istana, ia berkata di hadapan sang raja, "Mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Apa salahku?" tanya Jurej. "Karena kau telah berbuat zina dengan pelacur ini, hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu," bentak sang raja. Jurej pun merasa heran dengan tuduhan yang ditunjukkan kepadanya, tapi ia tak punya bukti untuk membela diri. Di saat itulah Allah memberikan pertolongan. Ia mendengar bisikan di hatinya supaya bertanya kepada bayi yang baru dilahirkan oleh si pelacur. "Baiklah, di mana bayi itu?" tanya Jurej. Kemudian sang raja menghadirkan bayi tersebut. Lalu Jurej menyentuh perutnya dengan jari tangan seraya berkata, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu?" Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bayi yang baru lahir itu bisa berbicara layaknya orang dewasa. "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala," jawab bayi tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat orang-orang terkejut, termasuk sang raja sendiri. Mereka meyakini bahwa adanya bayi bisa berbicara merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jurej lantaran ia adalah pemuda soleh yang taat beribadah.
Akhirnya mereka pun merasa bersalah karena terlalu gegabah menuduh Jurej. Sang raja juga meminta maaf dan menawarkan akan membangun kembali tempat ibadahnya dengan bangunan yang lebih megah dan mewah, sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi Jurej menolaknya. "Tidak usah, kembalikan saja seperti semula, yaitu terbuat dari tanah liat," kata Jurej sambil tersenyum. Melihat Jurej tersenyum membuat sang raja heran. "Wahai Jurej, kenapa kau tersenyum? Padahal kau telah difitnah, tempat ibadahmu telah dihancurkan. Kau juga sama sekali tak menaruh dendam kepada pelacur itu," tanya Baginda Raja. "Aku tersenyum karena kejadian ini sudah aku ketahui sebelumnya, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku," jawab Jurej. Kisah ini menjadikan pelajaran bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah yang utama. Bahkan ketika kita sedang sholat sunnah pun kita harus membatalkannya hanya untuk menjawab seruan sang ibu manakala sang ibu memanggil kita. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung, akan tetapi menjelang akhir kehidupannya dia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya dulu. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol kesana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya. "Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya tidak begitu gemuk, belum terlalu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. "Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. "Nah, begitu dong Abu Nawas. Kamu memang sahabat sejati," sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya,
Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju. Karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.